wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai komunikasi dan kolaborasi lintas budaya dari kasus e-learning internasional. Seperti yang kita tahu, untuk komunikasi lintas budaya itu adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk mengurangi atau menghindari kesalahpahaman yang mungkin timbul akibat perbedaan dalam bahasa, nilai norma, kebiasaan budaya. Lintas budaya menjadi sangat penting dalam dunia yang semakin terhubung ini, di mana orang dari berbagai negara dan budaya seringkali berinteraksi di berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, politik, dan media sosial. Salah satu elemen paling penting dalam komunikasi lintas budaya adalah pemahaman terhadap perbedaan budaya. Setiap budaya memiliki cara pandang yang unik terhadap dunia, yang mempengaruhi cara individu berkomunikasi. Misalnya dalam beberapa budaya, berbicara langsung to the point dianggap sebagai tanda kejujuran, sementara di budaya lain, komunikasi yang lebih halus dan tidak langsung lebih dihargai. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks budaya di balik pesan yang disampaikan agar bisa berkomunikasi secara efektif. Selain itu, perbedaan bahasa juga merupakan tantangan besar dalam komunikasi lintas budaya. Bahasa bukan hanya sekedar alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mencerminkan cara berpikir dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok. Penggunaan bahasa yang salah tidak tepat bisa menyebabkan kebingungan makna, maka dapat menyinggung perasaan orang lain tanpa disengaja. Oleh karena itu, dalam komunikasi lintas budaya, kemampuan untuk mendengarkan dengan seksama dan menyesuaikan gaya bicara sangat penting untuk menciptakan pemahaman yang baik. Penting juga untuk mengembangkan kesadaran diri dan keterampilan interpersonal untuk menghindari prasangka dan stereotip terhadap budaya lain. Komunikasi yang terbuka dan empatik dapat membantu mengurangi hambatan komunikasi dan memperkuat hubungan antar budaya. Dalam budaya semakin terhubung, kemampuan untuk berkomunikasi lintas budaya bukan hanya menjadi keterampilan yang berguna, tetapi juga merupakan keterampilan yang sangat diperlukan untuk menciptakan harmoni dan kerjasama global yang lebih baik. Selanjutnya, fenomena diskusi antar budaya telah dilihat sebagai masalah antropologis. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya penelitian telah mencoba untuk menjawab apa artinya jika dua orang dari budaya yang berbeda berinteraksi dan mencoba berkomunikasi dengan sukses atau mengalami konflik dan kesalahpahaman. Kemudian ketika mempelajari budaya dan komunikasi dalam konteks tertentu, dinamika sosial, budaya, kontekstual, dan historis dapat menjelaskan perbedaan potensial dalam tindakan manusia. Hubungan dan juga bagaimana mereka memandang komunikasi tersebut di tempat-tempat tertentu. Dalam studi kasus proyek LBIP, menghilangkan hambatan bahasa di penjara Eropa melalui teknologi, pendidikan terbuka, dan jarak jauh. Proyek kerjasama multilateral di bawah program Grundtvig 1 konsorsium yang dibentuk untuk tujuan. Proyek yang terdiri dari mitra dari 8 negara berbeda, contoh Turki, Belanda, Polandia, Belgia, Jerman, Inggris, Yunani, dan Rusia. Proyek kerjasama multilateral di bawah program Grundtvig 1 konsorsium yang dibentuk untuk tujuan. Proyek ini terdiri dari mitra dari 8 negara berbeda, Turki, Belanda, Polandia, Inggris, Jerman, dan Yunani. Proyek ini dirancang untuk memenuhi kriteria untuk asosiasi penguji bahasa di Eropa, ALTI tingkat A1, untuk mengembangkan produk yang nantinya dapat disertifikasi dan diakreditasi di negara-negara Eropa. LBIP berfokus pada kebutuhan bahasa Rusia, Polandia, Spanyol, Yunani, dan Turki dari staf penjara Uni Eropa. Karena tahanan asing yang berbicara bahasa asli ini merupakan presentase penting di penjara-penjara Eropa. Dampak yang diharapkan dari pengajaran bahasa kedua tingkat pemula kepada staf penjara Eropa melalui media ODL yang fleksibel dipandang sebagai alternatif untuk memecahkan masalah komunikasi. 8 mitra proyek LBIP mengadakan jumlah pertemuan tatap muka di berbagai lokasi selama 2 tahun masa proyek. Para mitra juga mengadakan pertemuan daring secara berkala setiap minggu. Konferensi anggota tim diselenggarakan secara daring melalui portal proyek.
Selain pertemuan tatap muka dan sesi obrolan daring, para anggota tim memanfaatkan email dan panggilan telepon untuk komunikasi media berkomunikasi elektronik, terutama digunakan untuk keperluan manajemen proyek. Mungkin bisa dilanjut dengan rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Selama beberapa rapat obrolan, diskusi terbukti sulit dan harus dikelola oleh moderator dari organisasi koordinator. Melalui penggunaan komunikasi konteks tinggi, memberikan latar belakang masalah, negosiasi sebelumnya tentang topik untuk mencegah kesalahpahaman. Beberapa mitra merujuk lingkungan ini ke identitas budaya mitra yang berbeda. Di sisi lain, beberapa anggota tim yang lebih terbiasa dengan kolaborasi internasional percaya bahwa situasi ini berasal dari kurangnya budaya kerja atau proyek kolaboratif. Kelompok terakhir menekankan pentingnya kepemimpinan proyek untuk mengatasi masalah negosiasi dan percaya bahwa mitra yang kurang berpengalaman dalam proses pembelajaran sosial subjek untuk kerja bersama membutuhkan lebih banyak fasilitasi. Untuk proyek internasional, kerangka hukum dan organisasi dan juga birokrasinya khusus bukan satu-satunya norma yang dipelajari oleh mitra. Tetapi proses negosiasi dan komunikasi juga dialami dan dipelajari secara sosial. Mitra menjadi lebih terbiasa dengan alat administrasi dan komunikasi yang akan digunakan karena mereka memperoleh lebih banyak pengalaman selama proyek. Konsultan proyek yang merupakan ahli ODL dengan kewarganegaraan Jerman menyarankan koordinator berkali-kali untuk bertindak tegas. Ini bisa jadi karena karakteristik yang ditekankan Hofstede untuk budaya Jerman, penghindaran ketidakpastian yang kuat dan maskulinitas menjadi tegas. Pada gambar berikut. Namun, kecenderungan ini mungkin juga terkait dengan sifat pribadi individu. Di sisi lain, tidak ada mitra proyek yang mengangkat faktor bahasa sebagai penghalang. Meskipun tidak ada penutur asli bahasa Inggris dalam proyek tersebut dan semua komunikasi dilakukan dalam bahasa Inggris, seperti yang dinyatakan oleh anggota tim. Selama pertemuan obrolan dan pertemuan tatap muka, bahasa tidak menimbulkan masalah komunikasi yang serius. Menarik bahwa mitra dari Polandia, Rusia, dan Turki lebih menekankan dampak keragaman budaya daripada yang lain sebagai alasan masalah komunikasi. Kecenderungan ini mungkin berasal dari posisi mereka terhadap Uni Eropa. Polandia adalah anggota, tetapi Turki dan Rusia bukan negara anggota Uni. Untuk kerjasama internasional dan bisnis secara umum, kasus proyek Eropa memiliki keuntungan karena memiliki format dan jargon sendiri yang menyatukan berbagai birokrasi lembaga mitra. Kepemimpinan proyek yang kuat dapat mengatasi hambatan komunikasi dengan keahlian. Dalam hal jarak kekuasaan, Turki, Rusia, dan Polandia semuanya merupakan masyarakat hierarkis. Khususnya Rusia. Rusia termasuk di antara masyarakat yang paling hierarkis mengingat tugas-tugas yang sangat jelas dalam masyarakat. Sementara budaya Polandia lebih individualistis. Masyarakat Rusia dan Turki bersifat kolektivis dengan ikatan kekeluargaan yang kuat. Tentang maskulinitas dan feminitas, Rusia jelas feminim yang berarti lebih menekankan pada kualitas hidup dan kehidupan sosial tidak didorong oleh kesuksesan. Dalam hal ini, Turki berada di tengah skala namun lebih dekat ke sisi feminim, di mana ada kepedulian terhadap yang lemah. Dalam praktiknya, jenis kelamin sangat efektif dalam pemilihan peran sosial. Lebih dari ditunjukkan oleh karya Hofstede secara statistik. Sebaliknya, Polandia adalah masyarakat yang lebih maskulin yang didorong oleh persaingan. Komunikasi dan kolaborasi lintas budaya adalah topik yang sangat penting dalam konteks proyek e-learning internasional, di mana tim yang terlibat biasanya berasal dari berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini menciptakan tantangan dan peluang yang unik dalam pengelolaan proyek, terutama dalam hal komunikasi, koordinasi. Tim yang bekerja dalam proyek e-learning internasional perlu mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya untuk berfungsi secara efektif. Keterampilan ini meliputi: yang pertama, ada empati dan pemahaman budaya. Memahami norma-norma sosial dan nilai-nilai dari budaya lain sangat penting untuk membangun hubungan kerja yang harmonis dan efektif. Yang kedua, fleksibilitas dalam pendekatan. Anggota tim yang dapat beradaptasi dengan berbagai cara kerja dan gaya komunikasi yang berbeda akan membantu memastikan keberhasilan proyek. Dan yang ketiga, ada keterampilan manajerial multikultural. Para manajer proyek
perlu memiliki kemampuan untuk mengelola dinamika tim yang melibatkan banyak budaya yang berbeda, mengatur ekspektasi, dan menangani konflik yang muncul. Meskipun ada tantangan, kolaborasi lintas budaya juga menawarkan berbagai keuntungan. Seperti yang pertama, ada beragam perspektif. Keanekaragaman budaya dapat memperkaya ide dan pendekatan yang digunakan dalam desain dan pengembangan konten e-learning. Yang kedua, inovasi dan kreativitas. Tim dengan latar belakang budaya yang berbeda cenderung lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah, menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Yang ketiga, ada jangkauan global. Dengan bekerja secara internasional, proyek e-learning dapat menjangkau audiens yang lebih luas, memungkinkan pembelajaran yang lebih inklusif. Komunikasi dan kolaborasi lintas budaya adalah aspek yang sangat penting dalam proyek e-learning internasional. Keberhasilan proyek bergantung pada kemampuan tim untuk mengatasi tantangan komunikasi dan koordinasi yang muncul akibat perbedaan budaya. Dengan pendekatan yang inklusif, fleksibel, dan penuh empati, proyek e-learning internasional dapat berhasil menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi peserta dari berbagai latar belakang.